Skynet defense system We're in. now activated. Jason. Skynet woke up and decided all humanity was a threat to its existence. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Belakangan, berita tentang AI makin gencar dan bahkan sudah bisa menggantikan posisi manusia. Sebut saja Midjourney yang bisa mengenerate gambar artistik dengan cepat atau ChatGPT yang bisa mencari berita. Perkembangan robot pun juga terus berkembang. Ada Boston Dynamics dan Amazon yang mulai menggunakan mesin. Perkembangan mereka bahkan mulai menggantikan peran manusia loh, ilustrator, jurnalis, dan pekerjaan lainnya mulai tergeser. Gimana ya jika teknologi tersebut berkembang, mempunyai kesadaran sendiri, dan akhirnya malah menghancurkan peradaban manusia? Ternyata ada beberapa film yang sudah memprediksinya. Bersama aku Ratri Larasati, yuk kita bahas film-film bertemakan AI jika mereka berhasil menguasai dunia. Yang pertama ada film Terminator. AI yang bernama Skynet dari masa depan sudah mulai menguasai dunia, tetapi dia menghadapi pemberontakan berat oleh seseorang bernama John Connor. Skynet akhirnya mengirim robot pemusnah Terminator ke masa lalu untuk memastikan John Connor tidak lahir ke dunia. Pada suatu malam di Los Angeles 1984, sebuah robot dikirim dari masa depan dengan misi untuk membunuh seorang wanita. Di saat yang bersamaan, seorang tentara yang bernama Kyle Reese didatangkan dari masa depan untuk menyelamatkan wanita bernama Sarah Connor dari robot pembunuh yang disebut dengan Terminator. Berbekal informasi di buku telepon, si Terminator membunuh semua wanita yang bernama Sarah Connor. Namun untungnya, Kyle Reese berhasil menyelamatkan Sarah dari incaran si Terminator. Saat mereka merasa sudah aman, Kyle Reese menceritakan alasan kenapa Sarah menjadi sasaran dari robot pembunuh itu. To smash those metal motherfuckers into junk. He turned it around. He brought us back from the brink. His name is Connor. John Connor, your son, Sarah. Rupanya di masa depan, anak dari Sarah yang bernama John Connor akan menjadi pemimpin gerakan pemberontakan melawan robot AI bernama Skynet yang saat itu hendak membunuh semua umat manusia dengan menggunakan senjata nuklir. Pihak manusia yang dipimpin oleh John sudah nyaris memenangkan perang, sehingga membuat AI mengirim Terminator ke masa lalu untuk membunuh ibu John di saat John bahkan belum terlahir. Saat di tengah-tengah pelarian, Kyle dan Sarah terpojokkan di sebuah pabrik yang membuat mereka kesusahan untuk mencari jalan keluar. Kira-kira apakah misi Terminator itu berhasil dilaksanakan? Ataukah Sarah dan Kyle berhasil melarikan diri dari robot pembunuh dari masa depan itu? Kalian yang penasaran bisa mencari film ini dengan judul The Terminator. Lanjut ke film berikutnya, ada The Animatrix. Manusia dan robot yang pada awalnya hidup berdampingan secara damai mendadak berubah. Diakibatkan dengan satu kejadian di mana ada sebuah robot yang menyakiti manusia. Pada masa depan, robot mulai diproduksi massal dan menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan berat. Para manusia mulai hidup termanjakan. Hingga suatu hari, karena ada satu robot yang melakukan kejahatan fatal, manusia memutuskan untuk menghancurkan robot-robot yang berada di sekitarnya. Melihat hal ini, para robot yang selamat membentuk negara sendiri, di mana semua penghuninya merupakan robot. Teknologi mereka berkembang dengan sangat pesat, sehingga para manusia menjadi was-was dan menganggap mereka sebagai ancaman.
Para robot awalnya ingin berdamai dengan manusia, namun sayangnya tidak ada itikat baik dari pihak manusia. Perang antar manusia dan robot pun tidak terhindarkan. Manusia memutuskan untuk menutup sumber energi dari para robot, yaitu matahari, dengan cara menggelapkan langit. Para petinggi pemerintahan manusia merasa optimis dengan cara ini. Namun, AI yang semakin berkembang di pihak robot menemukan cara untuk melemahkan manusia yang berujung pada banyaknya umat manusia terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ditambah dengan teknologi pasukan robot yang jauh lebih canggih dari manusia, membuat pasukan manusia terpojokkan dan satu persatu pihak manusia mulai menyerah. Beberapa korban perang menjadi tahanan para robot untuk dijadikan bahan eksperimen. Melihat hal ini, para petinggi pemerintahan dunia mengajukan perdamaian ke pihak robot. Apakah pihak robot akan setuju untuk berdamai dengan manusia? Ataukah umat manusia akan punah sepenuhnya? Aduh, kalau lihat film ini jadi takut banget buat pakai AI deh. Kalian yang penasaran bisa cari filmnya dengan judul The Animatrix. Film ini adalah awal dari kisah The Matrix loh. Oke, lanjut ke film berikutnya adalah I Am Mother. Are you afraid, daughter? Manusia diceritakan telah punah. Untuk memberikan manusia kesempatan kedua, dibuatlah robot untuk mendidik dan merawat seorang bayi perempuan yang memunculkan hubungan unik antara sang ibu yang merupakan robot dengan anaknya yang seorang manusia. You are so precious to me, baby of mine. Di sebuah bunker tempat penyimpanan embrio, sebuah robot ibu yang ditugaskan untuk merawat bayi manusia setelah apokalips sedang menyiapkan embrio bayi yang akan dirawat. Dengan teknologi yang canggih, hanya membutuhkan 24 jam untuk membuat embrio itu menjadi bayi manusia normal. Bayi itu tumbuh dengan sehat dengan dampingan robot ibu itu. Melakukan hal-hal normal layaknya apa yang anak kecil biasa lakukan, dan semua kegiatan mereka lakukan berdua di dalam bunker itu. Hingga akhirnya sang bayi menginjak umur remaja, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Robot itu mengatakan bahwa di luar sana udara sudah bercampur dengan racun, sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Namun suatu malam, sang anak mendengar suara dari arah pintu utama bunker. Saat dia membuka pintunya, seorang wanita yang terluka meminta pertolongannya. I need help! Please! I've been shot! Hear me? You're alone! Terkena hasutan dari wanita asing itu, sang anak pun memutuskan untuk meninggalkan bunker itu. Ternyata, udara di luar tidaklah beracun seperti yang dikatakan oleh robot ibu. Namun, saat melihat bahwa kehidupan di luar tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sang anak memutuskan untuk kembali ke bunker. Namun yang menyambutnya di depan pintu bunker adalah sekumpulan robot yang menyerupai robot ibu sedang membidik tepat ke arahnya. Wah, apakah robot ibu akan tega membiarkan anak yang sudah dia rawat dari bayi mati tertembak? Atau masih ada plot twist di film ini? Bener-bener gak ketebak ya cara berpikir robot-robot ini? Nah, kalian yang penasaran bisa langsung nonton filmnya dengan judul I Am Mother. Oke sobat, itulah film-film yang menceritakan kengerian jika pakai AI menguasai dunia. Gimana nih, kalian yang suka pakai AI? Jangan-jangan secara diam-diam para AI sedang mengintai kalian. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.